disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nanti di akhirat katanya dalam satu riwayat itu umat Nabi Muhammad yang sudah bapak belur gitu ya, kamu udah masya Allah dah, ya maksiatnya luar biasa, ya tapi maka apa yang terjadi? Begitu mereka itu digiring mau masuk ke neraka, ya ini ternyata digiring ke neraka rombongan ini, ya dari umat Nabi Muhammad. Itu malaikat Malik saat melihat kaget itu, dia ini siapa ya? Kok aneh gitu? Kok gak kayak umumnya manusia yang mau dimasukkan ke neraka? Kenapa? Karena setiap orang yang akan dimasuk neraka itu ada ciri-ciri khasnya. Satu, mukanya gelap gulita, ya kosong, terus serem, ya serem masuk muka itu gelap, muka itu. Ini satu. Kedua, matanya biru kayak setan, ya. Makanya ibu jangan pakai lensa biru, nanti bukannya. Tiga, mulutnya dibisukan, tak bisa ngomong, ya. Tiga, dibelenggu, ya, dari leher sampai kaki sampai tangan dan kakinya, semua dirantai, dibelenggu semua dirantai, dari lehernya sampai tangan sampai kaki semua. Yang kelima, senantiasa didampingi sama setannya dulu bareng di dunia ini. Nanti semua kan ada punya setan, ya. Jadi ini nggak aneh kalau itu berbuat nggak benar. Kenapa? Setannya samping itu, ya. Ada setannya itu. Mau gelem orang gelem, mau setan ngikut terus. Ya. Kayak bayangan ngikut aja setan. Ada, setiap kita ini pasti punya setannya. Ya. Makanya kita suruh ista'id billah minasyaitonir rajim. Makanya kita suruh begini kepada Allah dari setan. Karena setan yang ikutin nanti terus, ya. Jangan dibilangin harus steril. Nggak ada yang steril. Nggak ada yang steril. Semua kita pasti punya setan, ya. Nah ini 5 ini sifatnya. Tapi begitu umat Nabi Muhammad ini akan digiring ke neraka, malaikat Malik penjaga neraka itu melihat ini. Kenapa? Ini siapa ini orang? Rombongan dari mana? Umat siapa? Kok matanya nggak biru, mukanya sadar, ya estetik, ya mukanya gitu ya. Kemudian juga nggak dibisukan mulutnya, masih bisa ngomong. Kemudian tangannya nggak dibelenggu. Kemudian setannya nggak ada, nggak ikut sama dia, nggak ikutin setan. Setan udah cemplungin ke neraka duluan, nunggu di sana nyusulin saya. Ya, coba ya. Kata malaikat Malik. Akhirnya ditanya mereka, man anta ya syaqi min ayyi ummatin? Siapa kau hai orang yang sengsara, orang yang apes gitu ya, orang yang jelek dari umat mana? Ana min ummati Muhammad. Ya orang mau masuk neraka aja masih bangga jadi umat Muhammad. Bangga senang sama umat Muhammad. Malaikat Malik kata, ya umat Nabi Muhammad sampai masuk neraka aja pakai VIP. Pakai apa? VIP ya, VIP gitu. Dan jalur ya gelap gitu, tapi jalurnya jalur ya hebat. Begitu lagi jalan itu api neraka, ya. Orang kalau mau masuk neraka itu bayangan kita kan dicemplungin gitu ya. Enggak, itu orang masuk neraka ini masih jauh, ibarat berapa kilo itu neraka itu. Ini neraka itu membunuh, kayak lautan tuh ya, itu membunuh. Nah, disikat semua, tarik semua. Jadi ente kira belum sampai neraka, ngerti ya? Ente kira bahwasanya ini masih jauh. Ente kira nanti bakal jempurin gitu, kagak. Nerakanya kayak gini. Nanti. Jadi ente nggak tahu ada datang api saja. Datang api dari atas membunuh, ya. Jadi bunuh. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad beda lagi. Begitu dia sudah mendekati api, sudah standar nih, ya, sesuai dengan SOP, kan gitu. Itu menggulung tuh api, naik, suara yang menggelegar, yang menakutkan, dahsyatnya apinya dan sebagainya, ya begitu besar itu api, naik ke atas untuk menggulung. Itu orang yang masuk neraka.
Begitu mau digulung sampai sini, apa kata orang umat Nabi Muhammad yang lihat api? Kaget semuanya. Begitu kaget dia ngomongnya apa? La ilaha illallah. Teriaknya apa? La ilaha illallah. Jadi begitu disebut gitu, langsung mereka melihat api dengan ketakutan yang luar biasa. Mereka teriak mengatakan la ilaha illallah. Maka api neraka mandek balik lagi. Gak jadi. Malaikat Malik yang kayak gini, loh, kok anak buah saya kok gak jalanin tugas? Kok sampai mandek gitu? Hai api, kenapa kau tidak menyambar mereka semua? Kenapa tidak melalap mereka? Kenapa tidak mengambil mereka? Menggulung mereka semuanya? Kenapa ya api? Dimarahin sama Malik. Malaikat Malik. Ya. Ditanya sama malaikat, kenapa kau tidak menggulung? Apa jawaban daripada api? Bagaimana aku menggulung mereka sedangkan mereka mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah tidak bisa dimasukkan di dalam api neraka. Aduh. Ya. Karena tidak dibisukan mulutnya. Akhirnya lapor kepada dia, Allah gimana? Atau perintah lanjut. Ya. Api mau ngomong kagak ngomong. Ya, udahlah kalau ngomong dari dulu gitu ya. Sekarang baru ngomong ente dari dulu kemana gitu ya. Nah, sekarang ente sikat aja, tetap digulung. Masukin. Itu aja nanti ada prosesnya. Apa? Tidak boleh membakar daripada lidahnya. Tidak boleh membakar jitatnya, mukanya. Tidak boleh membakar daripada jantungnya. Badan semua dibakar, tapi jantungnya nggak boleh. Karena ada kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nggak boleh. Ya. Yang lain boleh dibakar. Saya boleh semuanya. Tapi mana yang tempat itu berzikir, bersolawat kepada Nabi, hati jantung yang mempunyai rasa mahabbah cinta kepada Nabi, yang mengenal kepada Nabi, nggak boleh dibakar. Yang lainnya silakan. Nah, ini orang ahli neraka saja masih ya enjoy, masih dapat keuntungan karena menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tidak akan selamanya, suatu saat pasti akan dimerdekakan. Pasti mereka akan dilepaskan. Nah, mungkin orang bertanya, mengapa itu orang masuk neraka? Ya, mengapa mereka masuk neraka? Ini pun pernah ditanyakan sama Nabi. Ya Allah, mengapa mereka itu lolos daripada syafaatku? Kenapa sedangkan aku akan memberikan syafaat kepada umatku semuanya? Tapi kenapa ini kok masih lolos, masih masuk juga neraka? Ada apa? Jawaban Allah SWT. Qad taraku syari'ataka. Ya. Qad kanu ansauka wa taraku syari'ataka. Wa ana al-yawma unsihim syafa'ataka alaihi. Dulu mereka itu ya ansauka, melupakan engkau Nabi. Ini orang ini buat Nabi Muhammad, tapi sudah melupain nabinya. Nabinya dilupakan, syariatnya ditinggalkan. Jadi, ya kayak sekarang ini ngaku-ngakunya Muslim, ya ngomong syahadat segala macam, tapi nabinya ditinggalin, dilupakan, syariatnya juga ditinggal. Wa ana al-yawma unsihim syafa'ataka alaihi. Dan hari ini pula hari pembalasan, aku lupakan kepada mereka terhadap syafaat, sehingga mereka tidak mendapatkan syafaat. Ya, Allah lupakan itu semua, biar kita dimusik kepada api, biar nyobain dulu. Ya, dulu ente lupakan sama Nabi, dulu ente meninggalkan syafaat Nabi, nah sekarang kau rasakan bagaimana kau masuk ke dalam api. Nah, waliyadzubillahimin. Jadi umat Nabi Muhammad ini segala-galanya diberuntung. Apapun tadi katakan disandarkan kepada Nabi, semuanya mulia. Ya. Gunung Uhud disandarkan kepada Nabi. Al-Uhud jabalun tuhibbuna wa nuhibbuhum. Gunung Ahad adalah gunung, yaitu suatu gunung. Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintai. Gunung Uhud dimasukkan ke dalam surga. Gunung Uhud termasuk salah satu gunung masuk surga. Kita lihat sahabat paling manusia, umat paling mulia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, sahabat paling mulia sahabat Nabi Muhammad. Kita melihat keluarga yang paling mulia, ya keluarga Nabi Muhammad SAW. Kita melihat dari umat paling mulia, umat Nabi Muhammad. Keturunan paling mulia, keturunan Nabi Muhammad. Ya,
Kota paling mulia kotanya Nabi Muhammad. Kuburan paling mulia kuburannya Nabi Muhammad. Semua yang disadarkan kepada Nabi menjadi mulia. Nah, kita juga jadi umat Nabi Muhammad, menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena kita, siapa kita ini, ya siapa kita ini. Maka itu apa di sini? Sudah selazimnya kita sebagai umat Nabi Muhammad pandai-pandai bersyukur. Syukur atas nikmat itu salah satunya kenikmatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka itu kita perlu ikut memperingati, ya, dan sering-sering hadir. Dan apa yang kita lakukan ini itu sampai kepada Nabi Muhammad, ya. Sampai, bagaimana nggak sampai? Bacakan sholawat segala macam. Mau kita ingat orang soleh saja tanzilur rahmah, dzikrus salihin tanzilur rahmah. Ingat orang soleh turunkan rahmat. Bagaimana ingat Nabi Muhammad? Ya. Bagaimana mengingat Nabi Muhammad? Dia beribu-ribu kali, ya. Rahmat dengan rahmat dan rahmat dan sebagainya. Apalagi di dalamnya pembacaan riwayat hidup Nabi, ya kan? Dibelajarkan, diberitahukan, dikasih mu'idah hasanah supaya kita paham lebih cinta kepada Nabi SAW. Kemudian dibacakan sholawat kepada Nabi, pujian kepada Nabi, kemudian diiringi dengan doa. Apa ini nggak istimewa? Kurang apa dari ini? Terus dinolong aja orang mengatakan itu ya kan? Nah, ini orang kayak gini nggak cobanya. Biarlah mereka ngomong apa saja terserah, kafilah tetap berlalu. Emang yang ngomong siapa? Ya itu tadi, kafilah tetap berlalu. Kalau kafilah tetap berlalu biasanya yang ngomong, ya, gak usah disebut namanya, enggak enak, ya. Namanya itu diomong, ya. Yang penting biarkan mereka menggonggong, kafilah tetap. Yang ngomong siapa? Gak usah nanya, ya. Yang ngomong yang mesti tutup uang, ya. Masuk ngomong, ya. Nah, itulah makanya kita satu nikmat yang Allah berikan kepada kita pun jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu